Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi, guru teknik mesin di SMK Negeri 6 Kota Serang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan floating 3 tambahan di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan prodi teknik mesin dengan nomor induk mahasiswa 2401103924832014. Hari ini Rabu tanggal 6 November tahun 2024 saya akan melaksanakan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja saya di tempat kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, silakan baca doa dulu ya. Doa dalam hati aja. Silakan dipimpin di antara kalian salah satunya. Silakan dipimpin. Siap. Belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati, mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Agung Ali Luhai, Ahmad Rizky, Andi Bae, Arya Alifian, Arya Mandura, Asrori, Bayu Samudra, Dafian, Doni Purnomo. Ya, anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita bahas dulu materi yang kemarin sedikit ya. Ya, Pak. Tentang materi pengelasan. Maka pengelasan kemarin yang sudah Bapak ajarkan yaitu tentang UAW. Apa itu pengelasan UAW? Ada yang bisa? UAW. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Oksigen, asid nitrit, welding. Cinta. Oksigen, asid nitrit, welding. Ada berapa macam pengelasan yang umumnya? Empat ya. Empat. Yang pertama yang kedua SMAW. Yang ketiga yang keempat GTAW. Ada 4 jadi yang sering digunakan dalam pengelasan. Yang pertama UAW, kedua SMAW, ketiga GMAW, keempat GTAW. UAW adalah oksigen, asid dan welding. SMAW adalah apa? SMAW. Ayo, SMAW. Seri. M metal. Welding. Itu artinya seri. M-nya metal. A-nya W-nya welding. GMAW itu adalah gas, metal,
Berikutnya titik DKW adalah itulah pembahasan yang digunakan ya. Itu materi kemarin yang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan membahas tentang APD. Jadi itu melanjutkan ke pembahasan, berarti kita ke A. APD alat pelindung nanti yang ganteng ya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu contohnya apa aja ya? Sarung tangan, sepatu, helm, seragam, lambe, seragam boleh, sepatu artinya bajulah ya, sepatu pakai seragam, bajulah, sepatu remek, sepatu kalau pakai itu sepatunya bukan sepatulas ya, sepatulas itu artinya sepatu safety yang ujungnya umumnya biasanya dari besi, umumnya ya, karena untuk melindungi bisa air kaki kita dari berbahaya berbahaya. Contohnya yang dengan besi, palu. Kalau mengenai sepatu, insya Allah ada besi. Berikutnya apa lagi? Apron. Tahu apron? Tahu. Apron itu pelindung dada. Yang kayak napi. Kita bahas satu persatu APD ini. Contohnya helmlas. Oh ya, satu lagi masker. Oh ya. Kalian itu harusnya jika kelas diwajibkan pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Biar tidak bisa. Karena masker itu hanya untuk menahan asap ya, agar hidup kita tidak terlalu terhilang sama asap ya. Jadi bisa tercari oleh masyarakat. Jadi untuk melindungi pernapasan kita, pertama dari asap lah, oke. Kedua dari kita perhatikan pada gambar di atas. Kalian bisa lihat tidak? Bisa. Itu gambar apa aja itu? Gambar apa itu? Orang sedang makan. Oke, alat pelindungnya apa aja yang mereka pakai? Kacamata, apa kacamata? Apa tuh? Yang di depan. Kalau celemek itu balasnya di sepeda motor. Namanya celemek. Kalau jembatan adalah ini terbuat dari baju kain. Boleh baca. Dari kulit, dia banyak. Jadi untuk melindungi ketika napi yang akan itu yang beratnya maksudnya kena dada, tidak panas dan sama-sama juga. Itu gambarnya lagi kemasan dan alat yang dipakainya adalah kacamata, sarung tangan keras dan kalau maunya pasti pakai sepatu enggak? Ya. Kalau kita pakai celana. Betul. Kaki itu ada. Pakaian praktek dalam ruang bengkel harus selalu menggunakan pakaian kerja. Yang tadi pakaian kerja itu artinya pakaian khusus buat contohnya kalau baju buat pemasak itu bahannya dari apa ya? Boleh bajulan. Jika boleh kalau bajulan dari bahan pakai bahan itu baju lepek yang tebal, itu namanya bajulan. Ya kan kalau bajulan itu nyambung ya dari atas sampai bawah, nggak pakai seperti ini nggak nyambung ya. Ya Pak, oke.
Cara-cara pakaian kerja. Jangan terlalu sempit sehingga akan mengurangi gerak anggota tubuh. Jadi pakaian kerja untuk kelas jangan terlalu sempit. Tahu sempit? Tahu. Kalau kenceng. Jadi pakaian seperti ini ya, starboy dan bisa. Ini. Jangan terlalu banyak bagian yang terbuka seperti ini juga ya, jangan. Makanya kalau pakai praktek dengan tetapi dengan apron tadi, apabila ada baju yang kancingnya hilang, tutup pakai apron. Berikutnya kantong harus tertutup. Tahu kantong? Tahu. Kantong ya? Ya. Kenapa tertutup? Biar wanginya hilang. Biar hilang barangnya tertutup. Jadi anjay. Kantong harus tutup betul. Karena kantongnya terbuka. Ketiga, ada percikan bunga api jangan masuk kantong tuh. Supaya ada yang bakar sini. Jadi begini kan? Ya. Jadi bakar tapi seperti itu maksudnya. Ya. Oke. Oke. Ini yang masuk itu enggak? Ya. Tapi percikan bakarlah kau. Ya. Itu bagian kancing harus cukup kuat. Bagian kancing itu artinya seperti ini. Kancingnya harus kuat. Kayak dia kalau seperti ini kan cepat lepas ya. Kalau baju praktek jelas harus kuat. Dia harus kuat dari benangnya ya. Berikutnya bahan lain harus mempunyai daya serap panas baik sehingga tidak menimbulkan kegerahan pada pemakai. Dan juga bahannya harus daya serap. Tapi dari daya serap di sini kainnya jangan terbuat dari nilon. Kalau nilon kan panas. Nanti ya benang kembali. Jadi harus jadi benang pampar. Jadi kantong ya, kantongnya bagus. Ya itu yang tadi bahan lepis ya, lepis. Siap. Berikutnya, selama pakaian kerja dipakai untuk bekerja jangan sekali-kali mengantongi benda yang sudah terbakar. Selama kalian praktek, silakan memakai benda-benda yang sudah terbakar. Ya. Apa aja benda yang terbakar? Busi. Duit boleh. Busi. Rambut. Busi. Boleh. Itu yang namanya. Tisu. Boleh kami. Berdoa. Tisu. Kalau peci bukan kandang kita. Baik itu OAW, SMAW, BPAW dan GMAW hasil pemasangan seperti ini ya, harus rapi. Ya Pak. Baik itu kelasan OAW atau las listrik. Las listrik itu yang tadi SMAW, GMAW, BPAW dan SMAW. Hasilnya begini. Ini hasil dari finish ya, udah rapi. Kalau kalian udah pinter masuk seperti ini, bisa disebutkan welding atau welder. Jadi kalau kalian udah pinter masuk sini, kulusnya akan mencari tuh, gajinya akan mahal. Kenapa? Kalau ahli welding itu yaitu kalau mau kerja di pabrik, kalau ahli pasti negosiasi masalah gaji. Ya, kalau udah ahli, ya. Kalau ahli itu biasanya bikin proyeknya kayak macam bikin tank. Dengan pakai aja tank buat pengisian air, minyak yang di Pertamina kamu yang dulu, tank dulu ya, tangki ya. Jadi pemasangan rapi. Tidak ada bocor, artinya bocor itu kalau misalnya sudah selesai, nanti diterawang dari dalam melihat kalau masih ada air masuk, tidak ada bocoran, tidak ada bocor sama sekali.
apalagi udah pinter ngolah di bawah air. Udah pasti jangan gajinya ya. Sejak sangat juga. Jangan juga karena ada pemasangan dalam air. Ya. Untuk orang beli pun Bisa jadi kalau dalam air itu contohnya di kapal-kapal, di film masih itu juga pemasangan di dalam air. Jadi gitu Pak ya. Ya, itu gajinya udah satu jam-jaman. Jam-jaman artinya bisa nego per jam. Ya, per jam gajinya per jam. Ini berapa? Kalau bisa, ibu gaji saya 10 juta boleh. Enggak? Siapa? Ya, 50. nego Nah, enggak. Jadi udah banyak itu 12 jam 120 juta. boleh mungkin kalau saya enggak aku satu sehari nasi 2 tahun yang mana biar buat tahun udah mungkin sekian dulu hari ini ya wassalam jadinya kita lanjut ke materi berikutnya Oke Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu OAW, SMAW, BPAW dan GMAW hasil pemasangan seperti ini ya harus rapi. Ya Pak. Baik itu kelasan OAW atau las listrik itu yang tadi SMAW, GMAW, BPAW dan SMAW. Hasilnya seperti ini hasil dari finish ya udah rapi. Kalau kalian udah pinter masuk seperti ini bisa disebutkan welding atau welder. Jadi kalau kalian udah pintar masuk sini, kulusnya akan mencair tuh, gajinya akan mahal. Kenapa? Kalau ahli welding itu yaitu kalau mau kerja di pabrik, kalau udah ahli pasti negosiasi masalah gaji. Ya, kalau udah ahli, ya. Kalau dari itu biasanya bikin proyeknya kayak macam bikin tank. Ternyata bukan tank aja, tank buat pengisian air, di minyak, yang di Pertamina kan yang dulu, tank dulu ya, tangki ya, itu masalah rapi. Tidak ada bocor, artinya bocor itu kalau misalnya bulan setelah nanti diterawang dari dalam melihat kalau ada air masuk itu bakal ada bocoran, tidak ada bocor sama sekali. Apalagi udah pinter ngolah di bawah air, udah pasti jangan gajinya ya. Sejak sangat juga. Jangan juga karena ada pemasangan dalam air. Ya. Untuk orang beli pun Bisa jadi kalau dalam air itu contohnya di kapal-kapal, di film masih juga pemasangan di dalam air. Jadi gitu Pak ya. Ya, itu gajinya udah satu jam-jaman. Jam-jaman artinya bisa nego per jam. Ya, per jam gajinya per jam. Ini berapa? Kalau bisa, ibu gaji saya 10 juta boleh. Enggak? Siapa? Ya, 50. nego juta. Enggak? Jadi udah banyak itu 12 jam 120 juta. boleh mungkin kalau saya enggak aku satu sehari nasi 2 tahun yang mana biar buat tahun udah mungkin sekian dulu hari ini ya wassalam jadinya kita lanjut ke materi berikutnya Oke Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pengelasan OAW posisi cara pengelasan pemiringan berapa derajat? Ada yang tahu? 45 derajat untuk pengelasannya pemiringan seperti ini. Posisi berada kita ini udah kerja, ini akan kita sambung. Di sini posisi misalkan pengelasan SMAW, ya kodenya ya. Ini posisi ini pemilihan di sini, semuanya pemilihan 45 derajat. Kalau 40 sekitar begini, terlalu miring ya. Kalau 90 terlalu tegak, nggak boleh. Jadi rata-rata umumnya 45 derajat. Ini untuk posisi pengelasan SMAW. Ini yang perlu diisi.
Dan untuk berikutnya ada simbol-simbol dalam pengemasan. Simbol-simbol dalam pengemasan itu misalkan seperti ini. Ada yang simbol seperti ini ada, ya. Ini artinya pengemasan full. Ada yang seperti ini. Ini maksudnya seperti ini ya, contohnya ya. Ya. Kalau digambarkan. Kalau misalkan seperti ini ada. Ini bagian isi bagian sini. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini, berarti belah sini diisi. Kalau simbol seperti ini, berarti belah sini ya. Diisi. Ini juga sama. Terus ada posisi pengemasan juga, ada posisi zigzag, ada maksud pergerakan ya, pergerakan di dalam pengemasan. Ada zigzag, ada horizontal, ada vertikal. Vertikal itu artinya seperti ini, belum begini. Kalau horizontal ke atas, posisinya ya, dari atas ke bawah. Kalau ini dari sini untuk ya, ini bisa. Terus ada posisi pemasan bentuk O seperti ini. Kalian bisa melihat ini elektroda, jadi bentuknya seperti ini. Aslinya seperti ini aslinya ya. Kalau dalam pergerakannya sampai halus. Jadi kalian kasih itu enggak diam. Gitu aja enggak, aslinya seperti ini kalau ini goyang dikit. Saya mengumpul itu. Ada posisi zigzag. Kalau zigzag seperti ini zigzag. Zigzag seperti ini ya posisi pengelasannya. Sama bentuknya. Gitu. Cuma nggak terlalu besar gitu. Ini posisinya zigzag. Dan terus ada juga horizontal. Horizontal itu artinya posisi pengemasan yang benda kerjanya diberdiriin ya. Tahu nggak? Sudah pernah lihat? Benda kerja diberdiriin, ini lubangnya yang akan kita sambung. Jadi masnya biasanya tuh numpuk begini. Pegangnya ya. Di satu tangan. Jadi ini tetap. Dan terus ini. Kalau mau posisi pengemasan horizontal, ada juga vertikal. Vertikal yang sering kalian kerjakan seperti biasa. Gerakannya boleh dari sini, tapi umumnya dari depan ke belakang ya. Seperti ini. Ada juga pengemasan dalam air. Ada juga pengemasan di atas kepala. Ada di bawah kepala ya, di bawah kepala. Ini ada. Di atas, berarti posisi di atas pengemasannya. Jadi macam-macam pengemasan banyak sekali, apalagi udah memasuki pengemasan posisi di dalam air. Sudah pasti kalau udah bisa ngelas di dalam air, berarti kalian udah bisa dipanggil welding atau welder ya. Artinya udah ahli, udah itu cukup mahal. Kalau pengemasan dalam air. Kalau udah dipanggil welder, gajinya juga mahal. Berapa tuh? Neko kita jam sampai 1 juta 15 juta. Ya, 2 juta sejam, kalau jam masing-masing 15 juta. Kan? Kalau udah welder, makanya kalian tuh kalau udah jalan tuh jangan main-main. Misalkan biar pintar gitu, biar bisa minimal biar aktif. Simulasinya biar rapi ya, biar rapi. Oke, mungkin materi dari pengemasan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan informasi yang akan datang tentang pengemasan SNAW, JNAW dan JCAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pengelasan OAW, posisi cara pengelasan pengiringan berapa derajat? Ada yang tahu?
45 derajat untuk pemanasannya. Kemudian ini posisi benda kerja kita ini. Ini benda kerja ini akan kita sambung. Di sini posisi misalkan pemanasan SMAW ya kodenya ya. Ini posisi ini pemilihan di sini. Ini hanya pemilihan 45 derajat. Kalau 40 sudah begini, terlalu miring ya. Kalau 90 terlalu tegak, nggak boleh. Jadi rata-rata umumnya 45 derajat. Ini untuk posisi pemanasan SMAW. Ini yang perlu diisi. Dan untuk berikutnya ada simbol-simbol dalam pemanasan. Simbol-simbol dalam pemanasan itu misalkan seperti ini. Ada yang simbol seperti ini ada, ya. Ini artinya pemanasan full. Ada yang seperti ini. Ini maksudnya seperti ini ya, contohnya ya. Ya. Kalau digambarkan. Kalau misalkan seperti ini ada. Ini bagian diisi, bagian sini. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini, berarti belah sini diisi. Kalau simbol sini, berarti belah sini ya, diisi. Ini juga sama. Terus ada posisi pemanasan juga, ada posisi zigzag, ada maksud pergerakan ya, pergerakan di dalam pemanasan. Ada zigzag, ada horizontal, ada vertikal. Vertikal itu artinya seperti ini, belum begini. Kalau horizontal ke atas posisinya ya, dari atas ke bawah. Kalau ini dari sini untuk ya, ini bisa. Terus ada posisi pemanasan bentuk O, seperti ini. Kalian bisa melihat ini elektroda, jadi bentuknya seperti ini. Aslinya seperti ini aslinya ya. Kalau dalam pergerakannya sampai halus. Jadi kalian ngasih itu enggak diam, gitu aja enggak, aslinya seperti ini kawan. Ini goyang dikit. Saya mengukur itu. Ada posisi zigzag. Kalau zigzag seperti ini zigzag. Zigzag seperti ini ya, posisi pemanasannya. Sama bentuknya, gitu. Cuma nggak terlalu besar gitu. Ini posisinya zigzag. Dan terus ada juga horizontal. Horizontal itu artinya posisi pemanasan yang benda kerjanya diberdiriin ya, tahu nggak? Sudah pernah lihat? Benda kerja diberdiriin, ini lubangnya yang akan kita sambung. Jadi masnya biasanya itu numpuk begini, pegangnya ya, di tangan, jadi ini tetap. Dan terus ini, kalau mau posisi pemanasan horizontal, ada juga vertikal. Vertikal yang sering kalian kerjakan seperti biasa. Gerakannya boleh dari sini, tapi umumnya dari depan ke belakang ya. Seperti ini. Ada juga pemanasan dalam air. Ada juga pemanasan di atas kepala. Ada di bawah kepala ya, di bawah kepala. Ini ada di atas, berarti posisi di atas pemanasannya. Jadi macam-macam pemanasan banyak sekali, apalagi udah memasuki pemanasan posisi di dalam air. Sudah pasti kalau udah bisa ngelas di dalam air, berarti kalian udah bisa dipanggil WRB atau welder ya. Artinya udah ahli, udah itu cukup mahal. Kalau mengelaskan dalam air, kalau udah dipanggil welder nggak jadi juga mahal. Berapa tuh? Neko kita jam sampai 1 juta 15 juta. Ya, 2 juta sejam, kalau jam masing-masing 15 juta. Memang kalau kalian makanya kalian tuh kalau belajar lagu jangan main-main.
usahakan biar pintar gitu, biar bisa minimal biar aktif. Simulasinya biar rapi ya, biar rapi. Oke, mungkin materi dari pembahasan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan informasi yang akan datang tentang pembahasan SNAW, JNAW dan JJAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.